Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Ilmina dengan NIM E1B121011. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan hotel di Kota Kendari. Langsung saja ke latar belakang. Pertama yaitu potensi pariwisata. Sejak berakhirnya PPKM di Kota Kendari pada akhir tahun 2021, terbuka peluang potensi pariwisata di Indonesia, khususnya Kota Kendari. Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah berbagai konser dan acara hiburan rutin dengan minimal satu konser setiap bulannya. Hal ini menciptakan peluang perencanaan hotel bisnis di Kota Kendari untuk mengakomodasi peningkatan jumlah wisatawan dan pengunjung yang datang ke kota tersebut. Dalam perencanaan hotel bisnis, penting dalam mempertimbangkan lokasi strategis dengan tempat hiburan dan fasilitas lainnya, serta menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat dan pemangku kepentingan terkait. Kedua yaitu infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, bandara, dan transportasi umum menjadi faktor kunci dalam perencanaan hotel bisnis di Kendari, termasuk khususnya setelah dibangunnya jalan penghubung Kendari-Toronipa yang merupakan jalan yang baik mempermudah akses ke lokasi hotel dan tempat wisata, sementara bandara yang terhubung dengan baik menarik wisatawan dari luar daerah. Selain itu, transportasi umum yang lancar dengan banyak telah terdapat transportasi online memudahkan perpindahan tamu di dalam kota. Dalam perencanaan hotel, lokasi strategis yang dekat dengan infrastruktur tersebut menjadi prioritas. Kemudian, latar belakang ketiga yaitu teori generasi. Menurut data BPS 2020, penduduk Kota Kendari usia 25 hingga 35 yang merupakan usia kelompok muda menjadi populasi dominan. Mereka merupakan kelompok generasi Y dan generasi Z, di mana terlihat jelas memiliki kesamaan yang menonjol, yaitu telah terpapar teknologi digital dan berhubung dengan online, sehingga mendukung kondisi transportasi umum di Kota Kendari yang dinominasi online. Selain itu, generasi ini juga senang menikmati pertunjukan musik, yang dimana mereka akan membutuhkan tempat persinggahan yang layak dan mudah dijangkau tempat tujuan, sehingga dapat berupa hotel yang berada di pusat kota. Selanjutnya, memasuki permasalahan. Permasalahan pertama yaitu pertumbuhan pariwisata yang signifikan. Kota Kendari mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan. Kebutuhan akan fasilitas akomodasi yang memadai menjadi penting. Perencanaan hotel bisnis diperlukan untuk mengantisipasi dan memenuhi permintaan akan akomodasi yang sesuai dengan standar kualitas dan kapasitas yang cukup. Kedua, kurangnya akomodasi yang memadai. Kota Kendari menghadapi kekurangan fasilitas akomodasi yang memadai untuk menampung wisatawan dan pengunjung. Hal ini menjadi masalah jika permintaan melebihi kapasitas yang ada dan jika kualitas dan variasi akomodasi tidak memenuhi harapan wisatawan. Perencanaan hotel bisnis juga diperlukan untuk mengidentifikasi celah ini dan mengembangkan rencana untuk membangun dan meningkatkan fasilitas akomodasi yang ada. Permasalahan ketiga yaitu meningkatkan tempat menginap alternatif. Kota Kendari terdapat permintaan yang meningkat untuk tempat menginap alternatif selain hotel tradisional seperti apartemen, hiburan, homestay, atau layanan penginapan berbasis platform online. Perencanaan hotel bisnis ini diperlukan untuk mempelajari pasar dan kebutuhan pengunjung, serta untuk mengembangkan strategi dan memenuhi permintaan ini atau beradaptasi dengan tren yang berkembang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Berdasarkan pemilihan lokasi tapak hotel, terdapat 4 teori dalam pemilihan lokasi hotel. Yang pertama yaitu teori lokasi sentral menurut Walter Ishart tahun 1956. Pemilihan
lokasi hotel harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya transportasi, jarak, dan aksesibilitas untuk mencapai lokasi sentral yang strategis. Kedua, teori daya tarik wisata yang dipaparkan oleh dua ahli. Yang pertama, William J. Kelly tahun 2010, bahwa lokasi hotel yang dekat dengan daya tarik wisata dapat meningkatkan daya tarik dan kenyamanan tamu. Dan menurut Richard Butler pada tahun 1991, bahwa pemilihan lokasi hotel harus mempertimbangkan fase pengembangan destinasi wisata dan daya tariknya. Teori ketiga yaitu teori ketersediaan fasilitas, yaitu menurut Leo J. Grabler tahun 1972, yang mengatakan bahwa pentingnya ketersediaan fasilitas seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan rekreasi sekitar hotel untuk meningkatkan kenyamanan tamu. Keempat yaitu teori aksesibilitas, yang dikemukakan oleh dua ahli. Yang pertama yaitu Peter Stoffer pada tahun 2003 mengatakan bahwa aksesibilitas yang baik ke transportasi umum, jalan raya, dan fasilitas transportasi lainnya dapat mengaruhi keputusan pemilihan lokasi hotel. Dan menurut Alan M. Voorhees tahun 1994, bahwa perlunya akses yang mudah ke berbagai mode transportasi seperti bandara, stasiun kereta, dan terminal bus. Selanjutnya memasuki konsep pemilihan lokasi. Di kota Kendari, saya memiliki dua alternatif, yaitu pertama pada Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Kendari Barat. Kedua kecamatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu untuk alternatif 1 berada di kawasan bisnis dan komersial, berada di tengah-tengah pusat kota Kendari, memiliki akses terhadap area wisata alamiah maupun buatan yang sulit dijangkau. Keempat, memiliki akses terhadap pelabuhan, jalan, dan bandara. Dan kelima, ketersediaan lahan kosong terbatas akibat kondisi bangunan yang padat dan sempit. Kemudian untuk lokasi alternatif 2, yaitu memiliki berada di kawasan bisnis dan komersial, berada di tengah-tengah pusat kota Kendari, memiliki akses terhadap area wisata alamiah maupun buatan yang mampu dijangkau. Keempat, memiliki akses terhadap pelabuhan, jalan, dan bandara. Dan terakhir, masih banyak tersedia lahan kosong. Berdasarkan hasil dari kedua keterangan dari alternatif tersebut, berdasarkan ciri-ciri yang saya tentukan, bahwa untuk memilih lokasi hotel terdapat 4 kriteria, yaitu akses terhadap pusat kota, akses terhadap area wisata, aksesibilitas transportasi, dan ketersediaan lahan. Sehingga telah dipilih bahwa yang cocok menjadi lokasi perencanaan hotel yaitu pada alternatif 2 di Kecamatan Kendari Barat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu konsep pemilihan tapak. Di Kecamatan Kendari Barat tersebut, saya telah memilih dua alternatif untuk pemilihan tapak yang sama-sama berada di Jalan Edi Sabara, Jalan Insinyur Haji Al-Alam. Berdasarkan pengamatan, kedua alternatif tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu pertama, alternatif 1 berada di kawasan bisnis dan komersial, memiliki akses transportasi darat, laut, dan udara yang mudah, memiliki view kurang baik dari dalam luar tapak karena vegetasi pemandangan menuju laut. Keempat, memiliki banyak fasilitas umum di sekitar berupa restoran, mal,
mall, pertokoan, area rekreasi, dan lain-lain. Dan kelima, telah terdapat utilitas lengkap mulai dari listrik, internet, dan air bersih. Dan untuk alternatif 2, yaitu berada di kawasan bisnis dan komersial, memiliki akses transportasi darat, laut, dan udara yang mudah. Ketiga, memiliki view yang baik dari dalam maupun luar tapak karena berhadapan langsung dengan laut. Keempat, memiliki banyak fasilitas umum di sekitar berupa restoran, mall, pertokoan, dan area rekreasi. Dan kelima, telah terdapat utilitas lengkap mulai dari listrik, internet, dan air bersih. Dan untuk pemilihan tapak ini saya memiliki 4 kriteria, yaitu aksesibilitas transportasi, daya tarik wisata, ketersediaan fasilitas umum, dan utilitas. Berdasarkan hasil pembobotan, saya telah didapatkan bahwa alternatif 2 memenuhi kriteria. Baiklah, gini hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.